Dari jajaran Polda Kepri menangkap seorang anggota oknum polisi bersama istrinya. Di mana itu kejadiannya, di mana? Di Batam sini. Informasinya dari di sini. Harus kita sadar kita lihat belakangan ini memang oknum polisi yang ditangkap oleh polisi ini memang cukup mengejutkan masyarakat Batam dan juga masyarakat Indonesia. Karena selamat siang pembaca setia Batam Post dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Gustia Beni, dan saya pada siang hari ini ditemani oleh reporter yang sehari-hari meliput tentang kegiatan atau berita-berita yang ada di Batam. Saudara atau adik lah istilahnya ya, Eusebius Sara. Beliau ini terkenal nih ahlinya dalam berita-berita di Batam. Baiklah, mungkin sebagai pembuka pada siang hari ini ada beberapa berita menarik ya, Jaya. Ya, ini yang heboh hari ini mungkin dari polisi tangkap polisi, Bang. Oh iya, betul. Saya lihat ini, itu memang di email yang kami terima itu yang cukup menghangatkan. Berita hangat ini polisi tangkap polisi itu, yaitu dari jajaran Polda Kepri menangkap seorang anggota oknum polisi bersama istrinya. Di mana itu kejadiannya, di mana? Di Batam sini. Informasinya dari di sekitar Sungai Panas. Ya, itu cukup menarik lah, karena masih tahu seperti lagi sebelumnya juga ada hangat-hangat soal ini polisi tangkap polisi juga. Sekarang ini terjadi lagi di polisi tangkap polisi, Bang. Di kasusnya apa itu kasusnya? Ini duga penyalahgunaan narkoba, ini masih dengan peredaran narkoba. Jadi kemungkinan terlibat sindikat jaringan internasional. Yang saya dengar itu oknum polisi yang ditangkap ini sudah sebelumnya sudah pernah terlibat dalam kasus yang hampir sama ya. Nah, ini juga penangkapan ini, Bang. Ini berdasarkan dari pengembangan sebelumnya. Jadi kemungkinan ya seperti tadi bilang, indikasi kuatnya itu jaringan lama atau jaringan internasional antar negara ini. Ya memang harus kita sadar kita lihat belakangan ini memang oknum polisi yang ditangkap oleh polisi ini memang cukup mengejutkan masyarakat Batam dan juga masyarakat Indonesia. Karena mereka yang sebenarnya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya jadi pengayom pelindung masyarakat, tapi kenyataan di lapangan masih ada juga dalam tanda kutip mereka ada yang bandel atau yang nakal yang bermain dalam kasus-kasus tertentu. Itu sebenarnya suatu hal yang cukup memprihatinkan. Di saat masyarakat berusaha untuk percaya terhadap kinerja kepolisian, ternyata masih ada oknum yang membuat mereka tidak lagi percaya atau berkurang kepercayaannya kepada pihak kepolisian sendiri. Tapi bagaimanapun tetap kita apresiasi lah, betul. upaya ini agar betul-betul seperti yang kita inginkan bersama, bahwa peredaran narkoba itu benar-benar kita perangin bersama. Ya, saya setuju dengan pernyataan itu. Kita tetap mendukung upaya pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus narkoba, baik itu di lingkungan institusi sendiri maupun di tengah masyarakat kita. Karena kita sadari baik narkoba sendiri sangat meresahkan dan juga membahayakan bagi masyarakat pengguna. Ini menarik juga sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam lagi lebih menarik. Tapi bagi pembaca setiap Batam Post yang ingin lebih tahu atau lebih detail tentang kasus ini, silakan membaca koran digital Batam Post. Bagi Anda yang belum berlangganan, silakan berlangganan, karena untuk berlangganan 50.000 satu bulannya. Yang isu yang kedua hari ini yang tak kalah penting juga, Bang, yang untuk warga Batam dan sekitarnya ini terkait dengan mudik lebaran itu yang dekat ini. Ya, mudik ini ada tadi dari listing ini Pelni Batam buka 2000
tiket mudik gratis. Wah, boleh. Ini dibuka. bagi masyarakat yang tujuan, biasanya kalau PEN ini kan tujuan Medan sama Jakarta ya, atau daerah Jawa. Mungkin Anda perlu bersiap-siap dan menunggu kapan mulai dibukanya pendaftaran untuk tiket gratis ini. Kuotanya lumayan banyak, 2.000 dengan rincian 600 tiket dari Batam ke Belawan, dan 600 tiket lagi dari Belawan ke Batam, 400 tiket dari Batam Tanjung Priok, dan 400 tiket lagi dari Tanjung Priok ke Batam. Nah, jadi betul-betul seperti yang Abang bilang tadi, untuk proses pendaftaran, persyaratan jangan lupa nanti kita update di koran Batam Pos Digital ya. Nah, sekali lagi berlangganan hanya di 50.000. Oke. Itu selain dari Pelni ada juga dari tadi ada juga dari maskapai penerbangan juga, ini ada penurunan harga. Ini seperti yang dicanangkan pemerintah, penurunan untuk khusus ini mudik nanti ini di angka sekitar 14%, dan Garuda dan Citylink sudah mulai menerapkan ya. Kita berharap semua maskapai penerbangan melakukan hal yang sama lah untuk membantu masyarakat yang ingin mudik lebaran. Memang momen mudik lebaran ini dinanti-nantikan oleh setiap masyarakat. Pasti banyak yang Muslim, karena mereka bisa berkumpul bersama keluarga, bersama orang tua di kampung halamannya. Bagi mereka yang sudah merantau beberapa tahun, mereka ingin pulang, dengan adanya bantuan tiket gratis atau tiket murah atau pengurangan harga tiket ini sangat-sangat membantu mereka bisa berkumpul bersama saudara mereka di kampung halaman. Inilah dinantikan, sangat dinantikan ya. Nah, kira-kira apa lagi yang menarik untuk besok yang kita bisa sajikan? Kita akan bahas juga soal ini tadi, Rempang Eco City ini yang tadi seperti ketahuan tadi Kepala BP Batam, Zakar Ahmad tadi sudah berstatement lagi bahwa Rempang Eco City ini tidak termasuk rencana pembangunan jangka menengah nasional. Padahal dulunya Rempang Galang ini termasuk proyek yang sangat-sangat membuat heboh nasional, mulai dari penggusurannya sampai dengan proses penggusuran sampai 4.000 terjadi berapa kali bentrokan. Jadi news di media nasional juga ya. Tapi ternyata di tahun 2025 ini tidak masuk dalam proyek strategis nasional, bukan proyek strategi nasional lagi. Bukan lagi termasuk dalam proyek strategi nasional. Seperti yang disampaikan Pak Presiden kita, beberapa proyek di tanah air ini termasuk salah satunya di Rempang Eco City ini. Jadi tadi Kepala BP Batam kembali menegaskan bahwa Rempang Eco City belum masuk dalam proyek rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tapi dia termasuk dalam proyek apa? Jadi intinya mungkin proyek Rempang Eco City ini masuk seperti proyek kawasan lain, terpadu lain, Bang. Mungkin tidak prioritas jadi proyek strategis nasional. Tapi pembangunan tetap berlanjut ya. Tapi dengan pendekatan seperti yang dilakukan kita, pengalokasian ke lahan-lahan seperti pada umumnya di Batam sini. Oke. Tapi ya sebagaimanapun kita sebagai masyarakat Batam itu tentunya kita perlu investasi. Untuk menyerap lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Tak hanya bagi masyarakat Batam, juga masyarakat Indonesianya. Mungkin ada lagi berita menarik yang bisa kita sajikan, misal? Mungkin ini ada beberapa yang saya spill aja ya, beberapa berita yang masuk kita ini. Jadi selain dari 3 yang kita bahas tadi yang cukup menarik ini, ada juga rencana Pemkab Batam mulai menertibkan reklame liar ini, Pak. Kita lihat, Bang, sekarang di Batam ini di pinggir jalan ini amburadul memang berserakan dan tidak tertata dengan baik ya. Itu juga merusak. Dan juga ada juga reklame yang membahayakan pengendara karena posisinya itu menghalangi pemandangan pengemudi. Apa ini? Rambu-rambu pun banyak tertutup. Tertutup. Memang harus ditertibkan biar untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ya, selain itu dari seputar Ramadan ini, Bang, ini masih dengan pengawasan takjil bazar itu akan dilakukan oleh Puskesmas Kupang. Nanti pokoknya dia untuk menjamin bahwa bazar takjil yang jual itu betul-betul layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ya. Itu aja, Bang, yang bisa ini. Mungkin nanti seperti tadi untuk lebih lengkap lagi berita-berita terupdate dari ini kita bisa simak di koran digital Batam Pos dengan koran Batam Pos dan media-media sosialnya. Oke, terima kasih atas spill berita yang akan kita hadirkan besok kepada pembaca. Mungkin pembaca penasaran nih dengan apa yang akan kami sajikan besok. Tapi kalau
lebih lengkapnya di koran digital dan lebih cepat tepat waktu gitu. Terima kasih. Saya Agus Beni mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.